Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil pengerjaan PJBL kami dengan judul deteksi berita hoaks menggunakan transformer based learning dengan model Dilbert. Next, lanjut. Untuk chapter yang pertama, Transformer Based Learning merupakan sebuah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dikembangkan untuk memperkenalkan konsep-konsep kunci seperti pengkodean posisi dan attention mechanism, terutama self-attention. Mekanisme ini memungkinkan model untuk memproses data, masukan secara paralel, dan memahami konteks dalam data dengan baik. Pengenalan pengkodean posisi pada transformer dapat memahami urutan dan posisi kata dalam suatu rangkaian. Sementara itu, attention mechanism mampu memberikan bobot yang berbeda pada bagian yang berbeda dari data masukan model. Keunggulan ini menjadikan transformer sangat kuat dalam mengolah data berurutan seperti teks, kode, maupun suara. Salah satu model berbasis transformer yang paling populer adalah BERT yang dikembangkan oleh Google sebagai alat untuk berbagai tugas natural language processing termasuk dalam ringkasan teks maupun klasifikasi. Algoritma BERT memiliki keunggulan yang dapat memahami makna keseluruhan kalimat dengan mempertimbangkan konteks keseluruhan sehingga dapat meningkatkan akurasi pencarian. Meskipun memiliki keunggulan, algoritma BERT juga memiliki kelemahan yakni memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi dan memakan waktu serta kurang efektif ketika menghadapi dataset yang relatif kecil. BERT memiliki varian model untuk pemrosesan bahasa alami yaitu Dilbert. Dilbert ini merupakan model bahasa berbasis transformer model terlatih yang dikembangkan oleh Hugging Face. Adapun keunggulan dari algoritma Dilbert yaitu mampu mempertahankan kinerja tinggi sekitar 97% dari BERT namun hanya menggunakan setengah jumlah parameter dari BERT. Hal tersebut menjadikannya sebagai solusi yang efektif dalam tugas NLP. Selain itu, adapun kelemahan dari algoritma Dilbert yaitu penghapusan beberapa elemen seperti token type embeddings dan sebagian lapisan dapat mengakibatkan kehilangan informasi yang relevan untuk tugas tertentu. Adapun parameter dalam BERT dan juga Dilbert yang digunakan yaitu yang pertama terdapat dropout rates yaitu teknik regularisasi yang umum digunakan dalam jaringan saraf untuk mencegah terjadinya overfitting yang bekerja dengan secara acak sebagian kecil node selama pelatihan, sehingga memaksakan model untuk menjadi lebih tangguh dan tidak terlalu bergantung pada ketergantungan tertentu. Lalu yang kedua terdapat learning rates, yaitu parameter yang menentukan seberapa besar langkah-langkah pembelajaran yang diambil oleh model selama proses optimasi. Lalu yang ketiga ada konfigurasi optimizer, yaitu algoritma yang digunakan untuk mengoptimalkan nilai kerugian selama pelatihan model. Selanjutnya terdapat tokenisasi yang merupakan proses mengonversi teks menjadi serangkaian unit yang lebih kecil disebut juga token. Gunanya untuk memecah teks menjadi potongan kata atau subkata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan yang kedua terkait transformer based learning secara konsepnya itu mengarah pada arsitektur model transformer yang cukup baik dalam penerapan NLP dan sejenisnya gitu. Dalam tujuannya arsitektur ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan kapasitas model untuk memahami dan memproses informasi yang kompleks dalam konteks yang lebih luas gitu, terutama untuk tugas-tugas yang melibatkan urusan data teks ya, seperti ya tadi untuk kasus kita ini. Mungkin di next saja. Ya bisa dilihat di sini uh, arsitektur dari transformer based learning-nya seperti ini. Next. Nah, secara singkat ini dari arsitektur tadi kita menjadikan input dan outputnya itu menjadi vektor angka dengan teknik word embedding ya agar teks itu bisa diolah menjadi oleh neuron ya, serta dengan teknik kedua tadi bisa dilihat dengan positional encoding dengan fungsi matematik di dalamnya supaya posisi suatu kata dapat diingat. Nanti lebih detail akan dibahas di konsep matematisnya di bab selanjutnya. Next. Nah, jadi intinya untuk bagian encoder nanti masing-masing embedding dengan timestamp-nya akan dikalikan dengan matrix weight-nya nanti ini. Nah, di mana model arsitektur transformer ini dia mempunyai
ini ya, kalau dilihat dari sisi kelemahannya, karena inputnya berupa word embedding tadi. Nah, kelemahan pertama itu dia tidak bisa mempelajari konteks dari kata-kata tetangganya. Ya, sementara kelemahan keduanya itu dia dibutuhkannya sebuah model yang general ya, yang dapat dipakai untuk segala tipe kasus NLP. Jadi oleh karena itu dibuatlah teknik training berbeda namun tetap menggunakan prinsip dari si transformer yang namakan Seabird ini. Nah, Seabird ini itu menggunakan self-attention machine untuk memproses urutan data seperti teks ini secara paralel dan mendapatkan representasi kontekstual. Mana dia dilatih pada korpus yang sangat besar dengan vokabular yang luas yang memungkinkan model untuk memahami berbagai kata dan istilah. Gitu. Oke, next saja. Nah, ini dia untuk macam-macam bird-nya. Jadi ada bird secara arsitekturnya ada yang best dan ada yang untuk kasus-kasus penanganan kasus besar. Next. Nah, bagian-bagian bird bisa dilihat di sini, itu ada parameternya, hidden size-nya, transformer layer-nya, processing, hingga nanti ke length of training-nya. Nah, jadi secara umum untuk teknik trainingnya, yang pertama dia membuat pre-train, yang kedua, next saja, next. Yang kedua dia menggunakan hasil embedding-nya untuk dimasukkan lagi ke neural network. Kemudian dia dilakukan pre-training untuk mendapatkan vector representation setiap katanya gitu. Nah, kemudian pada pendeteksian berita hoax ini itu melibatkan pemrosesan bahasa alami menggunakan Distilbert dan BERT ini tadi. Ya, algoritma ini dikembangkan secara khusus ya, tadi udah kita bahas untuk mempelajari, memproses bahasa alami dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja tugas-tugas terkait dengan bahasa ya tadi. Nah, untuk Distilbert dan BERT secara definisi tadi juga sudah disinggung. Yang pertama Distilbert dan BERT dalam NLP itu menggunakan representasi vektor kata yang mendalam untuk meningkatkan pemahaman teks, entitas, hubungan antar kata dalam kalimat. Mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas terjemahan otomatis antar bahasa-bahasa yang berbeda. Kemudian untuk kasus gambar, bisa juga untuk kasus speech dan sebagainya. Di next saja. Ini tadi terkait kasus yang bisa kita gunakan ya. Terus di sini beberapa karakteristik Distilbert dan BERT yang membuatnya cocok dan optimal dalam tugas pemrosesan bahasa alami untuk kasus kita seperti ini. Itu yang pertama, dia adalah self-attention machine, ya, di mana dia memungkinkan model untuk memahami hubungan antar kata dalam konteks yang lebih luas dalam kalimat atau urutan katanya yang berguna untuk tugas-tugas yang berurutan. Dan dia menggunakan pre-train pada bahasa. Kemudian kemampuannya juga kemampuannya dalam hal transfer learning gitu ya. Jadi model ini dirancang untuk digunakan dalam skenario transfer learning di mana model ditrain terlebih dahulu pada tugas-tugas umum, kemudian di fine tuning ya untuk tugas-tugas khusus. Next saja, ini terkait konsepnya. Nah, jadi dengan hal ini tadi, ya mungkin bisa dilanjutkan saja bab terkait ini, working mechanism-nya. Silahkan. Baik, untuk working mechanism yang pertama di sini ada BERT. BERT merupakan model NLP yang dirilis oleh Google pada tahun 2018. Eh, BERT ini memiliki dua fitur utama yang membedakannya dari model NLP sebelumnya, yaitu ada arsitektur berbasis transformer dan pelatihan berbasis mass. Next. Ya, di atas ini merupakan gambar dari arsitektur BERT. Baik, untuk yang penjelasan yang pertama, arsitektur berbasis transformer BERT menggunakan arsitektur transformer yang merupakan model neural network yang terdiri dari lapisan encoder dan decoder. Next. Selanjutnya, pelatihan berbasis mass. Lalu berikut adalah output dari proses pelatihan BERT. Yang pertama, dengan menggunakan arsitektur transformer dan pelatihan berbasis mass, BERT dapat mempelajari representasi bahasa yang mendalam dan fleksibel dari teks yang tidak berlabel, yang mencakup informasi sintaksis, semantik, dan pragmatik. Lalu yang kedua, BERT dapat digunakan untuk berbagi tugas NLP downstream dengan melakukan fine tuning. Yang ketiga, BERT menunjukkan kinerja yang luar biasa pada berbagi tugas NLP, seringkali mencapai tingkat state of the art atau mendekatinya. Baik, yang kedua ada di Stilbert.
Distilbert merupakan sebuah model dalam bidang NLP yang dikembangkan sebagai versi yang lebih ringan dan efisien dari model BERT. Distilbert dibuat untuk mengatasi kekurangan BERT ini. Tujuannya adalah mengurangi ukuran model tanpa mengorbankan terlalu banyak resource. Inti dari Distilbert adalah teknik yang disebut distilasi pengetahuan. Next. Salah satu cara utama Distilbert mengurangi ukuran adalah dengan mengurangi jumlah lapisan transformer. Misalnya, jika BERT asli memiliki 12 lapisan transformer, Distilbert mungkin hanya memiliki 6 lapisan. Lalu meskipun lebih kecil, Distilbert masih berhasil mempertahankan sebagian besar akurasi BERT, seringkali mencapai sekitar 95% dari kinerja BERT pada berbagai tugas NLP. Next. Lalu gambar di atas ini merupakan representasi cara kerja atau teknik di mana model yang lebih kecil belajar untuk meniru perilaku model yang lebih besar dan lebih kuat. Lalu berikut adalah langkah-langkah proses distilasi. Yang pertama, training BERT atau guru. Model BERT sebagai model guru terlebih dahulu dilatih pada task NLP untuk mempelajari representasi bahasa yang kaya. Yang kedua, transfer pengetahuan. Yang kemudian pengetahuan dari model BERT ditransfer ke Distilbert. Yang ketiga, shock labels. Salah satu teknik utama dalam distilasi adalah penggunaan shock labels. Next. Baik, selanjutnya yaitu berikut adalah output dari proses distilasi. Yang pertama, dengan mengurangi jumlah lapisan dan parameter, Distilbert menjadi lebih ringan dibandingkan dengan BERT. Yang kedua, proses distilasi menghasilkan model yang lebih efisien dalam hal waktu komputasi dan penggunaan memori. Yang ketiga, meski lebih kecil dan lebih ringan, Distilbert berhasil mempertahankan sebagian besar kemampuan BERT. Selanjutnya, mathematical calculation yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terkait matematika calculation, di sini sebagai contoh saja dilakukan uh, proses terhadap kalimat saya senang belajar, di mana langkah-langkahnya yang pertama dilakukan tokenizer, kata dipisah, terus diberikan tokennya. Setelah itu dilakukan embedding untuk setiap tokennya. Selanjutnya dilakukan transformer block, di mana di sini ada dua proses, yaitu yang pertama self attention. Di sini dimisalkan bobot perhatian antara token-tokennya, saya terhadap senang itu 0,6, saya senang terhadap belajar itu 0,7, belajar terhadap step 0,8, terus dilakukan feed forward network, di mana diasumsikan bahwa menggunakan operasi linear sederhana, terus dikalikan dengan matrik berbobot pertama, terus nanti hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi ReLU, baru hasilnya nanti dikalikan lagi dengan matrik bobot kedua. Selanjutnya untuk output layer, di sini ada representasi token, di mana representasi token merepresentasikan seluruh kalimat dengan vektor setelah melewati blok transformer. Terus prediksinya diasumsikan kita memiliki lapisan neural network tambahan dengan bobot sini, terus prediksi dihitung dengan menggunakan perkalian dot antara representasi token dan bobot lapisan. Perhitungannya seperti ini, didapatkan bahwasannya jika hasilnya positif, kita akan menginterpretasikan kalimat sebagai memiliki sentimen positif. Jika negatif, kita akan merepresentasikan kalimat sebagai memiliki sentimen negatif. Dimana di sini hasil perhitungannya adalah 0,9 sehingga hasilnya yaitu positif. BERT juga memiliki kemampuan untuk menyempurnakan model dengan jumlah data yang kecil dan mendapatkan hasil yang meyakinkan secara komputasi dan parameter. Namun, karena kemampuannya ini, BERT memiliki komputasi yang mahal dan memiliki jutaan hyperparameter, sehingga dikembangkannya Distilbert yang merupakan versi sulingan dari BERT dengan hyperparameter yang jauh lebih sedikit dan waktu penyesuaian komputasi yang lebih singkat, di mana Distilbert ini akan mengurangi ukuran model dengan mempertahankan kinerja yang serupa.
Dalam tahapannya, dia melibatkan beberapa langkah inti, yaitu self-attention, feed-forward network, layer normalization, dan tugas-tugas spesifik. Nah, sebelum melakukan processing data dengan menggunakan Distribut, dilakukan dulu pre-processing terhadap dataset yang akan digunakan. Di mana setelah data siap digunakan, maka data siap digunakan sesuai tugas yang diinginkan. Seperti contoh di sini ada proses arsitektur model ekstraksi fitur yang menggunakan Distribut. Di mana di sini Distribut menerima X sebagai inputan dari kumpulan data. Terus urutan dimasukkan ke Distribut diubah menjadi satu set vektor embedding, di mana setiap vektor dipetakan ke setiap kata secara berurutan yang ditujukan oleh S1 atau input embeddingnya. Distribut menggunakan transformer encoder dan mempelajari informasi intelektual pada setiap kata, di mana transformer encoder menggunakan mekanisme self-attention dan menghasilkan embedding konseptual, yaitu S2. Embedding konseptual yang diekstraksi untuk setiap kata digabungkan menjadi satu vektor untuk mewakili informatik yang disajikan dalam data S3. Di mana S3 ini merupakan input dari lapisan yang berhubung penuh yang menghasilkan vektor berukuran di mana adalah jumlah neuron. Selanjutnya, lapisan klasifikasi ditempatkan di akhir model ekstraktor fitur untuk menyempurnakan Distribut yang telah dilatih sebelumnya pada tugas deteksi event dan memprediksi kelas event yang sesuai dengan setiap urutan yang dimasukkan. Model arsitektur fitur berada pada lapisan fitur extraction layer, di mana pada layer ini terdapat lapisan linear yang berfungsi untuk mengaktifasi secara linear yang sama dengan input dari lapisan sebelumnya, dan keluaran dari fungsi ini adalah inputan plus bias. Setelah melatih lapisan layer, maka dilakukan tahapan klasifikasi, di mana berfungsi untuk melakukan klasifikasi terhadap setiap inputan yang dihasilkan dari lapisan linear. Di mana tahapan dari distributor ini ada lexicon encoder, terus ada transformer encoder, terus ada fine tuning uneven detection test, lalu ada fitur extraction layer. Selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman. Ya, untuk yang di sini kita menjelaskan tentang implementasi di programming Python-nya. Ya, untuk langkah pertama yang kita lakukan itu kita mengimpor kedua filenya, yaitu yang bernama pic.csv dan .csv. Ini kita menggunakan collab dan kita mengimportnya dari Google Drive. Lalu selanjutnya di sini kita menampilkan 5 baris pertama dari kedua data frame itu untuk mengecek datanya. Setelahnya kita menambahkan kolom baru yang bernama level ke dalam data frame dfpic dan juga dftrue ini. Lalu setelahnya kita menggabungkan dari kedua data itu dan menambahkan label untuk pic dan true. Dan setelahnya itu kita menshuffle-nya. Yang selanjutnya kita lakukan setelah menshuffle data tersebut, next, kita memeriksa missing values, apakah ada nilai-nilai yang hilang atau tidak. Next. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan visualisasi persebaran level break dan true untuk mengetahui informasi seimbang atau tidak seimbangnya jumlah data dalam setiap kategori. Dan selanjutnya di sini kita juga melakukan analisis data terhadap beberapa kolom dari kedua kolom untuk melakukan prediksi terhadap label-label berita. Yang dimana di sini kita menunjukkan juga untuk histogramnya. Lalu setelah itu kita juga menggabungkan informasi dari kedua kolom title dan teks menjadi satu kolom. Dan juga nilai teks dalam kolom label diubah menjadi nilai numerik dengan 1 untuk true dan 0 untuk break. Lalu selanjutnya di sini kita juga melakukan pembagian data jadi 80% data latih dan 20% data uji. Ya, di sini kita melakukan pemodelan BERT yang pertama.
Untuk yang pertama di sini kita melakukan tokenisasi teks menggunakan model BERT dengan auto tokenizer. Dalam proses ini transformer tidak dapat memproses teks itu secara mentah, secara langsung. Oleh karena itu kita perlu melakukan tokenisasi pada input dan mengubahnya menjadi angka. Ini kita juga melakukan proses konfigurasi dan mengembalikan model BERT untuk tugas klasifikasi biner pada data teks yang mana model ini kemudian dapat dilatih menggunakan data pelatihan dan digunakan untuk membuat prediksi pada data uji. Di sini untuk panjang inputnya, token diatur sebesar 100 dan modelnya menggunakan model based on case dari Hugging Face Transformer. Lalu output dari lapisan Latin set digunakan sebagai representasi fitur dengan dropout untuk menghindari overfitting. Model ini juga memiliki lapisan dense dengan 64 unit dan aktivasi ReLU dan diikuti dropout lagi, serta output layer dengan 1 unit dan aktivasi sigmoid untuk tugas klasifikasi biner. Lalu untuk lapisan puller diapikan untuk mempercepat pelatihan dan mengurangi konsumsi memori, yang dimana nanti pembelajaran diatur dengan jadwal pembelajaran eksponensial dan model dikompilasi dengan optimizer item. Untuk fungsi kerugian binary cross entropy dan metrik akurasi, model yang telah dikonfigurasi dikembalikan untuk digunakan dalam pelatihan dan evaluasi. Next. Ya, ini untuk gambaran dari algoritmanya sendiri. Lalu di sini juga kita melakukan training model BERT pada data uji. Ini kita menggunakan epoch-nya 3 kali. Setelah itu, next. Di sini kita juga melakukan proses evaluasi pada model BERT. Yang dimana berikut adalah hasilnya. Yang dimana hasil akurasinya sekitar 99,97%. Next. Lalu setelahnya itu kita juga melakukan proses plotting historis selama pelatihan. Next, ke bawah. Ya, untuk di sini kita ada plot untuk memvalidasi loss-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa menunjukkan bahwa model itu tidak terkena overfitting. Next. Dan yang selanjutnya ini adalah plot untuk akurasi. Dan di sini juga terlihat bahwa modelnya tidak overfitting. Next. Selanjutnya ke pemodelan di Gilbert. Di sini juga kurang lebih sama dengan BERT. Next. Kita di sini juga melakukan proses konfigurasi dan mengembalikan model Gilbert untuk tugas klasifikasi biner pada data teks, yang kemudian model ini dapat dilatih dengan data uji yang sudah kita gunakan sebelumnya di BERT. Next. Itu jadi model data teks. Next. Oh. Ya, di sini kita dapat melakukan proses evaluasi juga. Di sini kurang lebih akurasinya hanya berbeda sedikit dengan BERT, yang dimana perbedaan yang dapat kita lihat dari BERT dan di Silver itu, di Silver sendiri itu runtime-nya sendiri lebih cepat, sangat lebih cepat. Namun tidak juga menghilangkan akurasinya itu sendiri, hanya berbeda sekitar 0,01% dari pengujian yang kita lakukan. Next. Dan selanjutnya untuk plottingnya juga sama seperti BERT tadi, tidak terlihat adanya overfitting pada loss dan akurasinya. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi kita masuk pada kelima dan conclusion dari semua yang kita tulis di laporan ini. Jadi transformer based learning adalah arsitektur jaringan SAR aktif one yang mengintegrasikan
konsep kunci seperti pengkodean posisi dan attention mechanism, terutama self-attention. Model berbasis transformer seperti BERT dikembangkan untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP dengan keunggulan dapat memahami konteks dan urutan dalam data secara paralel. Meskipun BERT memiliki kelebihan dalam pemahaman konstekstual, varian model seperti Distilbert telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dengan mempertahankan kinerja tinggi menggunakan setengah jumlah parameter dari BERT. Jadi Distilbert itu berhasil melatih model lebih cepat dan lebih ringan, menjadikannya solusi yang lebih efektif dalam tugas NLP. Teknik training pada arsitektur transformer melibatkan port embedding dan positional encoding untuk memberikan model pemahaman kontekstual yang kuat. BERT sebagai representasi dari arsitektur transformer mengatasi kelemahan dalam pemahaman konteks kata dan menerapkan self-attention mechanism. Sementara Distilbert sebagai varian ringan dari BERT mempertahankan kinerja tinggi dengan setengah jumlah parameter BERT memberikan solusi yang efisien. Nah, dalam kasus pendeteksian berita hoax, pada studi kasus yang kami pilih, dapat dilihat perbedaan kinerja dari model BERT dan Distilbert berikut ini. Nah, dalam konteks deteksi berita hoax penggunaan BERT dan Distilbert melibatkan penyetelan parameter untuk meningkatkan hasil akurasi deteksi. Parameter seperti jumlah epoch, batch size, dan strategi evaluasi memiliki peran penting dalam peningkatan kinerja model. Nah, berikut adalah tabel untuk hasil dari model BERT, di mana waktu eksekusi epoch dari epoch 1 hingga epoch 3 membutuhkan waktu seperti yang tertera pada tabel. Epoch 1 21 detik sekitar 12 menit, epoch 2 649 sekitar 10 menit 49 detik, epoch 3 649 detik sekitar 10 menit 49 detik. Untuk loss dan akurasi, epoch 1 untuk 3 tertera di layar. Begitu juga untuk nilai evaluasi pada data ujungnya untuk loss dan akurasi 0,0019 dan 0,9997 berurutan. Classification reportnya untuk BERT yaitu akurasinya sebesar 99,97%. Begitu juga dengan confusion matrix-nya, seperti yang tertera pada tabel. Sementara untuk model Distilbert, untuk waktu eksekusi epochnya yaitu epoch 1 377 detik atau 6 menit 17 detik. Baik, mari kita lanjutkan terkait conclusion dari pengerjaan PJBL deep learning. Mohon maaf karena tadi terputus. Kita ulang dari tabel hasil evaluasi dari model BERT. Yang pertama yaitu waktu eksekusi epoch dari model BERT, di mana epochnya itu ada epoch 1, 2, dan 3. Jadi epoch 1 itu berjalan sekitar 12 menit, epoch 2 berjalan sekitar 10 menit 49 detik, epoch 3 berjalan sekitar 10 menit 49 detik, dengan nilai loss dan akurasi untuk masing-masing epoch yaitu epoch 1 nilai lossnya 0,0293 dengan akurasi 0,98, epoch 2 0,0025 dengan akurasinya 0,9995, epoch 3 nilai lossnya 7,35 sekian dan akurasinya 0,99. Di mana evaluasi pada data ujungnya nilai lossnya sebesar 0,019 dan akurasinya sebesar 0,997 atau 99,97%. Mana itu masuk pada classification report akurasi dengan nilainya sama pada hasil evaluasi pada data uji yaitu 99,97%. Sementara itu untuk nilai confusion matrix-nya yaitu untuk true positifnya sebesar 4.696, sementara false positifnya bernilai 0. False positifnya bernilai 0 dan true negatifnya bernilai 3 dan false negatifnya bernilai 4.281. Sementara itu untuk hasil model Distilbert ya untuk waktu eksekusi epochnya untuk epoch 1 berjalan sekitar 6 menit 17 detik, epoch 2 5 menit 16 detik kurang lebih,
Epoch 3 5 menit 16 detik. Sementara untuk nilai loss dan akurasi dari masing-masing epoch yaitu epoch 1 0,0324 untuk nilai lossnya dan akurasinya sebesar 0,9883. Epoch 2 nilai lossnya 0,028 dengan nilai akurasi 0,993. Epoch 3-nya nilai lossnya sebesar 6,636 sekian dan akurasinya 0,99. Evaluasi pada data uji untuk nilai lossnya sebesar 0,022 dan nilai akurasinya sebesar 0,9996. Di mana untuk classification rapportnya, untuk akurasi dari classification rapportnya itu sebesar 99,96%. Sementara itu untuk confusion matrixnya, untuk true positifnya bernilai 4694, false positifnya bernilai 2, kemudian untuk true negatifnya 2, false negatifnya 4282. Nah, jadi hasil analisisnya untuk waktu eksekusi itu didapat kesimpulan bahwa stillbirth secara signifikan lebih cepat daripada birth dalam setiap epoch, di mana tadi di awal sudah dijelaskan bahwa benar stillbirth lebih cepat daripada birth dalam setiap epoch. Untuk nilai loss dan akurasinya, untuk stillbirth itu memberikan hasil yang sangat baik dengan nilai loss dan akurasi yang mirip dengan birth. Kemudian evaluasi pada data ujinya, keduanya memberikan akurasi yang sangat tinggi pada data uji. Kemudian untuk confusion matrixnya, kedua model birth dan stillbirth itu menghasilkan confusion matrix yang bisa dibilang identik, menunjukkan bahwa keduanya sangat baik dalam mengklasifikasikan kelas 0 dan 1, yang mana di sini kelas 0 dan 1 itu mewakili untuk berita hoax yang mana nilai 0 itu adalah berita dengan label true dan 1 itu berita dengan label false. Penerapan model birth dan stillbirth ini memberikan pembuktian bahwa model stillbirth dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan kinerja birth walaupun dengan mengurangi hyperparameter, namun tidak merubah kinerja dari birth itu sendiri, sehingga waktu komputasi model stillbirth berjalan optimal dengan waktu yang relatif lebih singkat daripada komputasi model birth dengan menghasilkan akurasi yang tidak jauh berbeda, yaitu 99,67% untuk birth dan 99,66% untuk stillbirth. Nah, sehingga dari hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa stillbirth itu menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan waktu eksekusi yang lebih singkat. Jadi jika waktu eksekusi adalah faktor yang kritis, stillbirth bisa menjadi pilihan yang lebih baik tanpa mengorbankan kualitas klasifikasi. Baik, itu saja dari kami kelompok 2 terkait laporan PJBL Deep Learning. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.